Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi di sinilah tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu ke-28. Saya akan membacakan untuk pertanyaannya dan nanti kita bersama membaca untuk jawabannya. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah orang yang tidak dipersatukan dengan Kristus oleh iman meninggal dunia? Pada hari penghakiman, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Kita baca bersama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18 dan yang ke-36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, memang pembicaraan tentang surga dan neraka adalah sebuah misteri. Dalam arti kita percaya akan adanya surga dan neraka, Alkitab mengatakannya dengan jelas tentang hal itu. Tapi bentuknya seperti apa dan apa yang akan dilakukan orang-orang itu di sana nantinya, tentu akan menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Namun meskipun banyak orang yang tertarik dengan realita akan surga dan neraka, tidak sedikit juga yang mungkin ragu dengan hal itu. Mungkin orang-orang tidak masalah dengan realita akan surga. Karena apa? Karena surga itu adalah sesuatu yang indah. Surga adalah sesuatu yang baik. Dan surga itu sesuai dengan karakter Allah yang adalah kasih dan murah hati. Nah, namun kalau berbicara tentang neraka, enggak sedikit orang yang menghindari pembicaraan tentang neraka. Atau bahkan ada yang tidak yakin dengan adanya neraka ini. Yang pertama, mungkin pembicaraan tentang neraka bukanlah satu pembicaraan yang baik. Neraka bicara tentang sesuatu yang mengerikan, menakutkan, banyak siksaan. Yang kedua, mungkin mereka berpikir bahwa neraka itu tidak ada, karena itu tidak sesuai dengan natur Allah yang adalah kasih dan murah hati itu. Namun Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya pembicaraan tentang neraka adalah hal yang tidak bisa, bahkan tidak boleh untuk kita hindari. Karena tanpa adanya neraka, maka banyak hal yang kita ketahui tentang kasih Allah, itu akan menjadi meragukan. Kalau kita melihat kepada Yesus sendiri, Yesus orang yang paling penuh kasih yang pernah ada di dunia ini. Dia menceritakan, menjelaskan tentang neraka jauh lebih banyak daripada penulis Alkitab yang ada. Yesus menggambarkan neraka dengan api, kegelapan, gertak gigi. Bahkan lebih dalam lagi Yesus menjelaskan tentang surga dan neraka dalam kisah Lazarus dan orang kaya. Dan sesungguhnya adanya realita akan neraka menolong kita untuk memahami akan konsekuensi dari dosa, yaitu maut, keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Dan juga yang terpenting, sebelum kita mengakui realita dari neraka, maka kita tidak akan pernah bisa memahami akan makna dari salib. Tanpa realita akan neraka, kita nggak akan bisa memahami akan betapa besarnya harga yang harus dibayar Yesus atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Yesus telah mengalami terlebih dahulu neraka itu. Sewaktu ia ada di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami kesakitan, kehancuran, dan yang lebih parah daripada itu adalah keterpisahan dari Bapa. Yesus telah menjalani segala penderitaan dan kehancuran itu yang seharusnya kita yang mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga jikalau kita tidak percaya dengan realita akan neraka dan tidak memahami akan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita,
maka kita nggak akan pernah tahu akan betapa besarnya kasih-Nya dan betapa berharganya kita di hadapan-Nya. Jadi sesungguhnya pertanyaannya adalah bukan mengapa Allah yang penuh kasih itu mengizinkan adanya neraka. Tapi pertanyaannya yang sesungguhnya adalah seharusnya, bagaimana mungkin Allah yang agung dan mulia itu mau mengalami neraka bagi saya, bagi kita semua. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, saya saat ini mengajak kita semua untuk boleh datang secara pribadi ke hadapannya. Kita bertobat di hadapannya. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi memohon ampun ke hadapannya. Karena seringkali kita menganggap murah pengorbanannya bagi kita. Saya memberikan kita waktu untuk berdoa di dalam keheningan. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Engkau mengalami semua penderitaan itu ya Tuhan. Kesengsaraan itu ya Tuhan, bahkan kematian itu ya Tuhan, bagi kami. Sehingga kami yang seharusnya mengalami kematian selama-lamanya itu boleh dapat hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Seringkali kami menganggap murah ya Tuhan, pengorbanan-Mu kepada kami. Dengan kami tetap hidup di dalam dosa-dosa kami Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, kami menjalaninya tidak dengan sungguh-sungguh. Kami hanya mencari surga, tapi kami seringkali mengabaikan Sang Pemilik surga itu sendiri. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang besar, tangan-Mu yang selalu terbuka untuk menyambut kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, kami senantiasa memohon pertolongan-Mu di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.